Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali terkait materi dari konsep dasar auditing. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu sejarah dari pengauditan itu sendiri. Nah, sebelumnya auditing sudah dilaksanakan pada zaman Mesopotamia, terbukti dengan adanya simbol-simbol pada angka transaksi keuangan. Nah, pengauditan ini juga mulai dikenal oleh orang-orang Yunani kuno, para penguasa Mesir purba, orang-orang Romawi, sampai pada para bangsawan penghuni puri di Inggris. Nah, mereka menunjuk auditor untuk melakukan review atas catatan akuntansi laporan. Nah, dari audit inilah diperkenalkan sampai ke Amerika Utara pada abad ke-19. Nah, masuk pada abad ke-20, para pemegang saham di perusahaan industri yang saat itu berkembang sangat pesat, mereka beranggapan bahwa audit report ini merupakan suatu jaminan keaslian laporan keuangan. Nah, yang mana sejarah pengauditan ini dimulai sebelum periode tahun 1500, di mana pada periode tersebut pengauditan masih kurang atau bahkan tidak diperhatikan hingga sampai pada tahun 1960 sampai saat ini audit sudah mulai ditekankan melalui verifikasi pengujian guna mengetahui kondisi dari laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu perspektif pengauditan. Awalnya pengauditan ini berasal dari manual audit di Inggris pada abad pertengahan, di mana auditor meninjau catatan akuntansi dan laporan keuangan secara independen menggunakan metode sampling. Nah, awalnya praktik audit ini hanya berfokus pada catatan akuntansi dan laporan keuangan, akan tetapi mulai berkembang mencakup pencegahan kebangkrutan dan perluasan tanggung jawab. Tujuannya untuk memeriksa reliabilitas informasi dan standar profesional. Nah, auditing dan akuntansi ini saling terpisah, akan tetapi masih saling berkaitan erat, di mana bersifat multidisiplin dan menghasilkan opini audit berdasarkan teori atau bukti. Nah, walaupun auditing ini saling berkaitan erat dengan akuntansi, akan tetapi keduanya juga memiliki perbedaan. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya definisi akuntansi sendiri merupakan seni mencatat, menggolongkan, merintis transaksi, dan menyajikan laporan keuangan. Sedangkan audit sendiri merupakan proses pengevaluasian bukti oleh auditor yang kompeten dan independen untuk menilai kesesuaian laporan dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa produk akhir akuntansi ini adalah laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan ini membutuhkan informasi yang dipercaya karena laporan dibuat oleh manajemen yang mungkin memiliki kepentingan, maka perlu auditing. Nah, auditing sendiri adalah bagian dari akuntansi yang berfungsi menjembatani laporan. Ada juga hubungan pelaporan keuangan dengan auditing. Bisa kita ketahui bahwasanya persaingan bisnis saat ini menuntut perusahaan memiliki informasi akurat untuk pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan berfungsi menyediakan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Nah, laporan keuangan ini digunakan oleh pengguna eksternal seperti kreditor dan investor, tetapi masih mengandung potensi informasi asimetris atau masih perlu dipertimbangkan kebenarannya. Jadi, auditing diperlukan untuk mengurangi risiko informasi asimetris agar laporan keuangan dapat dipercaya. Nah, jadi hubungan keduanya ini di mana akuntansi menyusun laporan, sedangkan auditing memastikan keandalan dari penyusunan laporan tersebut. Yaitu kebutuhan audit. Nah, profesi akuntan ini memiliki posisi strategis karena memberikan informasi kondisi ekonomi pada periode tertentu. Sejak tahun 1970, praktik akuntansi dan auditing semakin kompleks dilakukan oleh beberapa pakar. Nah, di mana pihak manajemen menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi perusahaan. Namun, ada kemungkinan salah saja informasi, baik itu disengaja maupun tidak. Nah, kesalahan ini bisa masuk ke laporan keuangan sehingga membuat informasi tidak sepenuhnya handal. Nah, jadi pengguna eksternal seperti investor dan kreditor menggunakan laporan ini, akan tetapi mereka tidak tahu apakah laporan ini sudah benar atau tidak. Nah, kemudian diperlukannya lah auditor untuk mengecek apakah laporan ini sudah sesuai standar akuntansi.
Jadi di mana nantinya hasil audit ini memberikan jaminan bahwasanya laporan keuangan ini dapat dipercaya. Nah, dengan adanya laporan audit, pengguna lebih yakin menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat juga jenis audit dan auditor itu sendiri. Nah, ada pun jenis audit di mana yang pertama itu ada audit operasional. Nah, audit operasional ini dilakukan oleh auditor internal atau eksternal. Nah, tujuannya ini memeriksa terhadap kebijakan akuntansi atau operasional perusahaan. Nah, yang kedua ada audit ketaatan. Nah, audit ketaatan ini dilakukan oleh auditor internal atau eksternal juga. Tugasnya memastikan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku. Dan yang ketiga ada audit internal. Nah, audit internal ini dilakukan oleh auditor internal perusahaan itu sendiri. Tugasnya yaitu memeriksa laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan. Dan yang keempat ada audit eksternal, yang mana dilakukan oleh auditor independen. Nah, tugasnya di sini memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima ada audit EDP, yaitu Electronic Data Processing. Tugasnya di sini menilai apakah pemeriksaan data akuntansi sudah sesuai dengan sistem EDP yang berjalan dengan efektif dan handal. Sedangkan jenis auditor yang pertama itu ada auditor pemerintah. Nah, auditor pemerintah ini bekerja di instansi pemerintah yang mana tugasnya mengaudit pertanggungjawaban keuangan. Dan yang kedua ada audit internal, yaitu tugasnya memeriksa kepatuhan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Dan yang ketiga ada auditor independen atau publik, yang mana auditor independen ini memberikan jasa audit kepada publik terutama untuk mengaudit laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah konsep profesi akuntan. Profesi akuntan publik muncul karena perusahaan membutuhkan pihak independen yang dapat dipercaya untuk memeriksa dan menilai laporan keuangan. Nah, akuntan publik ini memberikan dua jenis jasa utama. Yang pertama ada jasa asuransi atau penjaminan, yang mana memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan benar wajar dan dapat dipercaya. Bentuknya meliputi audit pemeriksaan khusus, penelaah, serta prosedur yang disepakati bersama. Dan yang kedua ada jasa non asuransi atau non penjaminan. Nah, di sini tidak memberikan opini, hanya berupa bantuan teknis seperti penyusunan laporan dan perpajakan. Nah, di mana akuntan publik ini berperan sebagai penjaga keandalan informasi keuangan. Nah, itulah tadi pembahasan atau hasil review saya terkait konsep dasar pengauditan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.